Kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu, itu menjadi judul perikop malam hari ini, terambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36 aja ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga dia mengambil baju. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah dosamu? Karena orang yang berdosa, orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah dosamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang dihormati. Sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Yang terakhir, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya sederhanakan saja. Awal daripada kita bisa mengasihi adalah dari mana? Awal daripada kita bisa mengasihi sesama, kalau kita juga sudah melakukan perintah. Apa itu? Matius 6 ayat 33. Nah, jadi kita harus lebih dulu mengasihi apa? Siapa? Allah. Kalau kita tidak pernah menganalisa hidup kita, diri kita, apakah kita sudah mengasihi Allah apa belum? Itu yang nomor satu. Kalau itu tidak bisa kita lakukan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa melakukan mengasihi sesama kita? Orang Tuhan aja nggak dikasihi kok, gimana mau mengasihi sesama? Nah, ini orang yang tidak pernah pikir. Pujian tadi hanya ajarilah kami ini, nggak pernah kita minta dalam pujian kita diajari mengasihi Tuhan, padahal itu dasarnya. Ya Pak ya? Iya, jadi kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi musuh? Tuhan aja nggak dikasihi, Tuhan aja sering dibohongin, Tuhan aja sering ditipu, Tuhan aja sering dilecehkan, Tuhan aja sering ditinggalkan karena sesuatu. Coba itu. Padahal dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap apa lagi? Hah? Akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama, dan hukum yang sama dengan itu. Nah, jadi yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak pernah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, bagaimana kita bisa mengasihi sama? Nah, contoh-contoh mengasihi Allah apa tuh? Misalnya, salah satu contoh lah, salah satu contoh, kalau kita datang ke gereja karena apa? Karena mengasihi Tuhan. Ya apa enggak? Kita datang ke gereja mau ketemu pendetanya, mau ketemu seseorang, mau ketemu
karena ada bisnisnya, karena ada sesuatu, karena anakku mau dibaptis, karena ini dan ini segala macam, masih kurang pas itu. Tapi kalau karena kita mengasihi Allah, kita akan juga dapat diberkati lewat pernikahan, lewat sekolah minggu, lewat apapun itu. Pasti kita diberkati Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi yang paling penting nomor satu adalah bagaimana, apakah kita sudah mengasihi Tuhan apa belum. Contohnya ke gereja aja pun, udah becek, nggak usah ke gereja, nanti juga Rabu depan juga masih ada gereja kok, minggu depan masih ada gereja. Anaknya sakit, anakku sakit, bagaimana aku bisa ke gereja? Tuh, aku kurang enak badan, makanya ke gereja gak enak lah. Loh, kurang enak badan kok Tuhan jadi sasaran? Anak sakit kok Tuhan jadi sasaran? Becek-becek kok Tuhan jadi sasaran? Loh, mengasihi Tuhan apa enggak tuh yang kayak gitu? Nah, jadi bagaimana kita bisa mengerti ayat sepanjang ini kalau kita sebenarnya belum mengasihi Allah secara sungguh-sungguh? Itu loh maksudnya, ya kan? Jadi sebenarnya begitu saya mengkhotbahkan mengasihi Allah sungguh-sungguh, sebenarnya khotbahnya udah selesai. Ya kan? Udah selesai khotbahnya. Jadi 10 menit ya cukup. Karena jam 8 kita selesaikan. Begitu? Mau? Hah? Gimana? Hah? Nambah ya? Iya, karena tadi ada ayat mengatakan kalau kau mau berbuat sesuatu, orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada orang lain. Apa itu artinya? Saya cuplik ayat itu aja dulu lah, supaya kita mau pikirkan itu. Istilahnya kalau kau dicubit sakit, ya jangan nyubit dong, kan gitu. Ya enggak? Ya kalau dicubit itu sakit kan, ya jangan cubit orang, supaya kau jangan dicubit. Sederhananya kan gitu, ya enggak? Kalau kau nggak mau dibohongin, jangan bohongin orang. Nah, kita luaskan lagi, ya kan? Kalau kau nggak mau ditipu, ya jangan tipu orang dong. Kalau kau mau melihat orang senang kepadamu, murah hati, ya kau juga harus lebih dulu murah hati, murah memberi. Apalagi ditekankan di sini ayatnya apa? Ya kalau kau cuma bisa mengasihi orang yang mengasihimu, di mana jasamu? Nggak ada apa-apanya tahu? Ya elah, kan gitu. Kita rata-rata mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita rata-rata mau baik kepada orang yang baik dengan kita. Kalau masih seperti itu kelas kita, masih sama kelas kita dengan orang berdosa itu, penjahat itu. Penjahat pun bisa mengasihi teman sesamanya, ya kan? Jadi kalau kita hanya mau baik kepada orang yang baik dengan kita, itu masih kelas penjahat kita. Ih, sakit banget ya Pak Nenggolan, emang kita orang jahat sih. Ya elah, Pak Nenggolan tega amat sih ngomong gitu kepada kita. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang kita baca tadi sama-sama, iya kan? Saya kan cuma nyampaikan aja. Jadi di mana kasihnya? Kalau kita cuma mau baik kepada orang yang mau baik-baik dengan kita. Firman Tuhan maksudkan kasih itu adalah sungguh-sungguh kita mau berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Baru ada nilai lebih kita. Mau punya nilai lebih. Jadi itu maksudnya. Supaya ada meludina. Kalau nggak ada lebihnya, ya sarwa kene tuh. Ih, kata cek Sunda mah. Jadi mari kita mulai malam ini mulai memeriksa diri kita masing-masing supaya kita lebih mau menuruti perintah Tuhan. Kasihilah musuhmu. Boro-boro kasihi musuhmu. Kasih kepada Tuhan aja belum, gimana kita mau mengasihi musuh kita? Mengasihi Tuhan aja belum.
Kan tadi kan dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap bla 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 bla. Hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi Allah, sebenarnya kita juga nggak bisa mengasihi sesama manusia. Itu artinya, ya enggak? Iya kan? Jadi sangat berat sebenarnya kalau kita malam ini dapat judul kasihilah musuhmu. Abago ya mang borak naik HP nomor Tuhan om. Kata orang Batak itu berat kali ternyata yang bertuhan ini. Berat kali pun, iya. Karena apa? Kasihilah musuhmu. Abago ya. Coba buka lagi Roma 12 ayat 14 coba. Yang paling sakit lagi itu, bisa nggak? Roma 12 kan ya, ayat 14. Nah betul kan, Roma 12 ayat 14. Berkatilah, apa katanya? Berkatilah. Berkati itu apa? Kasihi, sayangi, beri dia sesuatu, ya kan? Itu namanya berkati. Siapa yang menganiaya kamu? Abago yang kata orang Batak. Menganiaya, teraniaya. Sudahkah kita di sini sudah pernah merasakan teraniaya karena seseorang? Tuh, teraniaya, enak nggak itu sih? Enak nggak sih? Teraniaya gitu loh. Teraniaya itu disakiti. Disakiti hati lah, disakiti perasaan lah, disakiti kantong lah, disakiti macam-macam disakiti. Ya kan? Kalau cuma disakiti kantong masih mending. Kalau disakiti hati, tuh sakitnya tuh di sini. Bayangin. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, 2 kali disebut. Jangan mengutuk. Tapi ayat ini saya kira tidak berlaku untuk kepada tentara yang siap bertempur. Kasihilah musuhmu. Bagaimana dia mau nembak nih? Karena ayat ini dikatakan kasihilah, bukan cuma musuhmu. Kasihilah, ternyata kasihilah, bahkan bukan cuma ngasih, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Susah kali pun yang hidup ini ternyata sebenarnya, ya kan? Jadi kalau kita sungguh-sungguh mau melaksanakan firman Tuhan malam hari ini kepada kita, berarti kita siap diberkati. Amin. Waduh. Berarti kita siap diberkati, karena kita akan memberkati orang-orang. Bagaimana berkat kita berkati orang-orang kalau kita tidak diberkati? Jadi bukan asal-asal itu. Kalau saya katakan sekarang ini kita semuanya pasti siap untuk diberkati. Karena apa? Karena kita juga akan menjadi berkat buat orang-orang. Amin. Pasti kita diberkati. Mau nggak? Mau kan? Mau lah, termasuk apalagi saya. Mau kali pun aku. Ya kan? Supaya kita bisa memberkati. Abraham diberkati karena dia menerima berkat dari Tuhan. Tapi bukan karena diberkati makanya dia mau memberi. Memang dia sudah mengasihi Tuhan, makanya dia memberkati. Jadi Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Tahu nih apa sebutin nanti. Enak kali sebenarnya ya yang bertuhan itu. Pasti kita diberkati. Amin. Amin. Jadi harus kita siap memberkati. Kita harus siap menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Baru kita diberkati semua. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan Nyonya Hasibuan itu. Kenapa dia menjadi orang Pentakosta? Keistimewaan Pentakosta itu adalah sungguh-sungguh mau menelaah firman Tuhan itu.
bukan cuma lapaknya aja, kata orang kulit. Apa itu bahasa Batak, lapak tuh? Atau apa itu baru buat bu? Kalau cuma lapaknya aja, nggak pernah sampai mendalami isinya, itu loh maksudnya. Tapi aku bukan pentakosanya, bukan HKBP-nya, bukan. Tapi itulah sebenarnya kasih Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu dalam hidup saya. Walaupun prosesnya 25 tahun, waduh, Tuhan proses supaya kasih Tuhan itu pada akhirnya dapat, gitu loh. Makanya saya tertarik dengan ibu gembala. Buku saya yang akan terbit itu akhirnya sampai juga. Itu dia yang bikin judul, tapi itu rasanya gue banget gitu loh. Ya, karena itu adalah perjuangan yang saya mau. Saya tidak pernah malu miskin di antara orang Batak, enggak peduli saya sama semua orang-orang Batak yang kalau kata dari sini, Tuhan ini yang nomor sada sababani alai kehidupannya kuas pais luminerek. Waduh, ngeri kali hidup itu, terutama orang-orang miskin yang ada di kelompok orang Batak itu. Wah, elah. Terutama orang Batak, ya nggak tahu suku lain, nggak tahu. Tapi dia orang Batak, orang miskin, orang paling miskin lah adalah orang yang paling dibenci, paling dimusuhin karena paling bau dan paling segala-galanya. Itu orang Batak tuh. Tapi saya nggak malu itu, biarin aja. Yang penting aku tetap jalan-jalan Tuhan. Dari dulu perjuangan saya begitu, karena saya lebih mengasihi Tuhan daripada orang-orang itu semuanya. Nah itu. Jadi saya tetap TST sama Tuhan. Apa itu TST? Saya TST sama Tuhan gitu loh. TST bukan tahu sama tempe, bukan tahu sama tahu. Tetap taat, tetap setia, tetap tekun dalam Tuhan. Itu yang saya upayakan. Sejak zaman dulu, sejak masa muda, saya sudah mau itu, bukan baru sekarang itu. Sehingga salah satu buahnya adalah berbuah pada musimnya. Wow, berbuah pada musimnya. Saya umur 28 udah menikah, umur 26 sudah mulai nangengker-engker, ada yang batuk-batuk tuh. Iya, karena saya mengingat firman Tuhan, nggak bisa diulang kan umur itu kan. Coba kalau saya menikah umur 30 lebih, loh anak saya tamat SMA, umur saya juga berapa? Kalau saya menikahnya pas 26 tambah 19 berapa? 45. Anak saya sudah tamat SMA. Umur saya baru 45. Artinya di sini apa artinya? Jangan lama-lama menikah. Ada yang di sebelah ini kan yang dengerin kan? Jangan lama-lama. Umur tidak bisa diulang. Mengasihi Tuhan berarti sama dengan mengasihi sendiri, mengasihi diri sendiri. Kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, sama juga tidak mengasihi Tuhan. Jadi cepet-cepet, jangan lama-lama. Yang baru baju merah ini, baju belang-belang, baju kuning, cepet-cepet. Tuhan tahu isi hati kita. Kalau kita mau cepat-cepat, pasti Tuhan buka jalan. Kami masih begini, aku masih begini, Tuhan aku masih begini. Alasan itu. Nggak usah persoalkan alasan itu. Aku mau Tuhan begini. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Apapun, kan Yohanes 15 ayat 7 ayat 7 ya. Yohanes 15 ayat 7.
Kalau firmanku ada dalam engkau, engkau ada dalam aku, mintalah apa saja, tuh, engkau akan menerimanya. Tuh, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, terus dan kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Jadi apa nih yang di paling belakang nih? Minta sama Tuhan supaya kerjaanmu itu Tuhan hadir di sana, pasti diberkati. Yang penting firmanku tinggal dalam. Jikalau kamu tinggal dalam aku, artinya apa? Kita dalam Tuhan. Jadi berdoa minta sama Tuhan karena kita tinggal dalam Tuhan. Sudah tinggal dalam Tuhan tapi nggak pernah mau minta. Waduh, minta dong. Saya berapa kali minta sama Tuhan. Yang penting-penting dalam hidup saya minta sama Tuhan. Apa tuh yang penting-penting? Salah satu diantaranya, aku mau sekolah, aku mau merantau kemana. Setelah itu aku minta kerjaan, aku minta istri. Berapa kali aku minta sama Tuhan? Minta terus sama Tuhan. Kenapa kita minta? Karena kita berani minta sama Tuhan, karena kita tinggal dalam Tuhan. Itu loh persoalannya. Kita tinggal dalam Tuhan berarti kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Jadi yang namanya mengasihi Tuhan itu, terapkanlah itu dalam hidup kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita bisa minta sesuatu sama Tuhan. Jadi gak percuma kita mengasihi Tuhan. Maksud Tuhan itu apa? Supaya kita berkenan minta sama Tuhan, minta sesuatu sama Tuhan karena kita sudah mengasihi Tuhan. Misalnya Tuhan, kalau kita dramatisir doa-doa, kan Tuhan sekelilingnya banyak, 1.000 orang, 1 miliar orang berdoa untuk minta sesuatu kepada Tuhan kan, termasuk kita salah satu diantaranya. Ih, anakku yang ini mintanya begini, aku tahu dia itu sungguh-sungguh dalam Tuhan. Malaikat kasih tuh. Wah, enak kali ya. Mau nggak gitu? Mau lah. Tuhan langsung perintahkan malaikatnya. Malaikat, itu apa yang diminta kasih tuh. Wah. Karena malaikat Tuhan itu punya malaikat beribu-ribu, berlaksa-laksa malaikat untuk melayani apa? Melayani kita yang mengasihi Allah itu. Jadi jangan pernah tidak mengasihi Allah. Nomor 1 dalam hidup ini, kasihilah Allah. Bukan kasihilah musuhmu, bukan. Itu penerapan yang keberapa itu? Untuk kita bisa mengasihi musuh, kalau kita juga sudah mengasihi Allah, itu nomor 1. Nih, bajuku nggak ada nih, aku nggak usah ke gereja lah, malu. nggak boleh begitu. Datang ke gereja udah pas nggak dapat lagi dia salah berkat itu. Mengasihi Tuhan nggak? Kalau mengasihi Tuhan dari awal salam berkat, terus yang terakhir korban pengutusan berkat, penuh mengasihi Tuhan namanya. Harus dari awal sampai akhir. Saya sangat kecewa di Duta Injil. Karena turun ke bawah kan susah, naik lift, berebut. Jadi belum selesai ibadah, udah pada keluar orang berebut naik lift. Enak waduh. Itu orang Duta Injil. Karena kalau udah mau ke terakhir, mau keluar nih, udah pulang duluan, separuh lebih. Nggak dapatnya lagi berkat terakhir itu. Karena apa? Berebut naik lift. Itu namanya berarti belum mengasihi Tuhan sepenuhnya. Kalau mau mengasihi Tuhan sepenuhnya, maksud Tuhan apa? Supaya Tuhan siap memberkati. Karena memberkati kita, langsung itu dia bilang, malaikat itu permohonannya itu udah bertalu-talu itu berdoa itu, malaikat kasih tuh. Enak gak? Enak banget. Sebenarnya hidup yang mengasihi Tuhan itu sangat luar biasa.
indahnya, enaknya, sungguh-sungguh bisa kita rasakan bagaimana arti yang hidup itu. Ada banyak orang nggak ngerti dia hidup. Wih, orang Batak bilang mangkoko. Apa itu mangkoko? Marisuang. Apa itu marisuang? Itu percuma. Itu artinya. Jadi mari kita mengasihi Tuhan lebih dahulu daripada mengasihi segala sesuatu. Praktekkan itu dalam hidup kita supaya kita semakin indah dan semakin diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami sangat mengerti Tuhan inginkan kami, Tuhan menghendaki kami supaya kami boleh lebih dulu mengasihi Engkau Bapa lebih daripada segalanya, sehingga Engkau sangat berkenan terhadap doa-doa kami, yang dimana segala doa dan kepikiran kami, permohonan kami, permintaan kami menghadirkan Engkau hadir dalam segala seluk-beluk tingkah laku kehidupan kami, dan apapun yang kami lakukan Tuhan, kalau Engkau hadir di sana pasti kami dapat melakukan yang sungguh-sungguh Tuhan senang itu boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Mohon ampun Tuhan karena hamba-Mu begitu sederhana menyampaikan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan apabila hal-hal yang masih terdapat di dalam penyampaian ini, kekurangan dan kesalahan kami Tuhan. Dan tapi Engkau tahu Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan ajari mereka untuk boleh semakin mengerti kehendak dan rencana Allah dalam hidup mereka, karena Engkaulah yang membukakan akal dan pikiran mereka sehingga semakin mereka diberkati Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anaknya yang telah menyampaikan firman. Yang tadi saya dapat itu, kita dapat mengasihi musuh kita kalau kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Sebelum memberi persembahan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, sehingga kami dapat Bapa mengasihi orang lain, bahkan musuh kami Tuhan. Karena tanpa kasih-Mu Tuhan, kami tidak akan mampu mengasihi musuh-musuh kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami sekarang mau memberi persembahan. Sebelum itu kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman. Tuhan tolong berkati hamba-Mu, berikan kesehatan, umur panjang, berkati pelayanannya, berkati keluarga besarnya Tuhan, sehingga atas pelayanan hamba-Mu ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sekarang memberi persembahan. Tuhan tolong berkati tangan-tangan yang memberi dan berkati persembahan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita semakin dipenuhi oleh damai sejahtera. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang
sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami mengucap syukur Tuhan atas hadirat Tuhan dalam ibadah ini yang telah memimpin kami dengan luar biasa. Puji-pujian, kesaksian ya Bapa, semua boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan kesaksian-kesaksian yang kami dengar juga boleh menjadi kekuatan dan semakin menguatkan motivasi kami untuk kami boleh sungguh-sungguh datang, percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, kami sungguh bersyukur untuk penguatan daripada firman Tuhan ya Bapa, supaya mulai hari ini kami mendapat pembaharuan kembali akan semangat, akan cinta kami untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kasih Tuhan dengan senang hati, dengan segala akal budi, dengan kekuatan kami ya Bapa, sehingga dengan demikian kami dimampukan untuk mengasihi sekalipun itu orang yang memusuhi kami, sekalipun itu orang membenci kami, bahkan orang yang merugikan kami, orang-orang yang mungkin mau membunuh kami. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan berikan juga keikhlasan kepada kami, supaya kami boleh mengampuni dan mengasihi orang-orang yang kami anggap bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketika kami boleh mampu mengasihi orang-orang musuh kami dan musuh-musuh kami ya Bapak, Tuhan, disitulah kami boleh merasakan ada kedamaian, ada ketenangan, ada kelemah lembutan ya Bapak, dan ada kasih yang sungguh-sungguh kami rasakan untuk membawa kami damai sejahtera di kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami melalui firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Gembala di tempat ini. Gembala senior kami ya Bapak. Namun sebelumnya Tuhan terlebih dahulu memberkati beliau. Kami yakin beliau adalah seorang tokoh yang sudah sanggup mengampuni sebesar apapun kejahatan orang yang telah membuatnya menderita ya Pak. Kami yakin Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus beliau sudah menjadi teladan bagi kami, contoh bagi kami, Bapak bagi kami ya Bapak. Karena apa yang kami terima pada malam hari ini yaitu firman Tuhan boleh berkata dan memberkati kami. Dan kami yakin keteladanan Bapak Gembala senior yang telah menyampaikan firman Tuhan boleh kami teladani ya Bapak, karena beliau sungguh-sungguh sudah menjadi contoh orang yang bermurah hati, orang yang lemah lembut, orang yang sanggup mengampuni kesalahan sebesar apapun orang-orang yang telah mengecewakannya Bapak. Sungguh ini satu teladan luar biasa. Kami yakin kami semua pasti tempatnya diberkati, karena hari ini kami diberkati dengan luar biasa, dengan kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Dengan kami kasih Tuhan, kami juga sanggup mengasihi dan mengampuni orang-orang yang memusuhi kami, bahkan musuh-musuh yang memang sengaja memusuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami lega, hati kami dengan penuh syukur. Dan mulai malam hari ini setelah kami sanggup mengasihi musuh-musuh kami, masa untuk mengasihi orang-orang yang musuh kami, yang mengecewakan kami mulai hari ini boleh tenang, damai, bahkan tidur kami boleh nyenyak ya Bapak, penuh sukacita ya Bapak, sehingga tidur yang kami akan nikmati sebentar malam benar-benar tidur yang berkualitas dan penuh berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami yakin Tuhan sudah mengampuni segala kelemahan kekurangan kami. Tuhan sudah mengampuni juga kekerasan kami. Mungkin juga dan Tuhan juga sudah mengampuni kekasaran kami ya Bapak, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga mulai malam hari ini kami menjadi pribadi yang lemah lembut, penuh kasih dan berkemurahan. Terima kasih Bapak di surga. Dan yang ketiga, kami berdoa berjemaat di tempat ini ya Pak. Biarlah hari demi hari kami semakin hidup di dalam kasih mesra, penuh kehangatan satu dengan yang lain ya Bapak. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain, saling merendahkan satu sama lain ya Bapak, sehingga dalam tempat ini merupakan satu kumpulan yang hidup rukun, sehingga Tuhan tidak putus-putusnya memerintahkan berkat-berkat yang di tengah-tengah umat di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami sangat yakin jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan pasti Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya persoalan Tuhan berikan jalan, orang rumah tangga, anak-anak, keuangan, semuanya jadi. Oh haleluya. Yang penting kami boleh mengandalkan Tuhan, kami mengutamakan Tuhan. Pasti segala sesuatunya walaupun melalui proses yang susah, sebagai proses yang menderita, yang menyakitkan, pada akhirnya umat berubah ini mendapatkan
kemenangan dan pemulihan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami ingat untuk kita guru Pak Pahan ya Bapak hanya siaturi yang rutin cuci darah seminggu 2 kali. Kami yakin sakit penyakitnya tidak akan pernah pendek umur. Tuhan nyatakan umur yang panjang ya Bapak. Dia beliau pasti sehat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Darah Yesus sanggup mencuci darah yang kotor. Darah Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Minang Pak Pahan. Terima kasih Tuhan. Kau perhitungkan iman Abang Siaturi. Kau perhitungkan iman anak-anaknya dan keluarganya. Juga iman beliau ya Bapak. Kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada saat ini pergumulan apapun yang ada pada jemaatmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih Tuhan, pasti ada jalan keluar, ada jalan balas, ada pemulihan, dan juga ada berkat-berkat yang baru. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Haleluya. Sebagai ungkapan syukur yang nyata, malam hari ini Tuhan juga telah memberi kesempatan pada kami untuk kami mempersembahkan korban syukur kami ya Bapak. Sebab Bapak itu berkumpul, kami yakin Tuhan sudah kuduskan dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Tangan yang telah memberikan yang Tuhan berkati, dan persembahan ini juga akan dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan di lingkungan gereja ini. Terima kasih Bapak. Bapak doakan belum sempurna, tapi Tuhan Yesus akan menyempurnakannya sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan telah saudara, pengampunan saudara pada kita dan hati yang ikhlas mengampuni sesama sudah saudara, sehingga pada hari ini kita hidup damai, tentram, dan nyaman. Karena sudah tidak ada ganjalan di dalam hati kita, sehingga kita boleh kembali ke dalam kehidupan kita dengan damai dan siap terus melakukan firman Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera.